Saya mohon maaf ya. Eh, apa namanya? Karena ini kan akun gratis ya. Jadi ada batas waktu 20 menit kalau nggak salah. Jadi setiap 20 menit harus keluar terus masuk lagi. 20 menit keluar masuk. Oke. Ini ada masukan dari Pak Heru Mas Hamdan. Jadi katanya kalau bisa langsung praktek ya. Bikin Oh ya, siap. dan nanti masing-masing pegangin web kita. Oke, siap Pak Jo. Ini usulan dari Pak Heru. Ya silakan langsung dimulai aja Mas. Soalnya kan apa namanya kita juga berbatas waktu nih. 20 menit kan Siap. lagi. Oke, ini share screen-nya belum bisa ya? Oh. Udah Mas. Udah ya? Oke, dilanjut sedikit ya. Jadi mengenai ini, karena saya khawatir kalau nanti kita terlalu jauh di SEO, nggak ada basic di pengetahuan, nanti kita nggak ada pegangan. Jadi sedikit aja ulasan lagi 5 menitan. Jadi domain authority ini harus punya konten, dan di sini pembahasannya adalah page authority. Ya, jadi untuk SEO yang bagus ini harus ada DA, ada PA. Nah, pembahasan DA sendiri itu harus memiliki page yang bagus. Nah, disinilah kenapa faktor untuk SEO kita bagus ya. Banyak sekali emang kita fokus sama website, tapi kita nggak fokus sama konten. Jadi kekhawatiran saya kalau misalnya kita terlalu ekstra di website, dalam artian di domain authority kita nggak fokus sama page authority, justru kalau saya ibaratkan kayak rumah yang besar, mewah, megah gitu kan, kayak taman wisata atau enggak, tapi nggak ada pengunjung gitu, tapi nggak ada power gitu, nggak ada yang beli tiket masuk gitu, nggak ada yang kemudian nggak kuat lah ya, nggak ada sistem gitu kan, kayak rumah kepresidenan besar tapi nanti nggak ada sistem untuk menjalankan sebuah poin-poin di rumah tersebut gitu. Jadi yang memperkuat website ini kita kuat itu adalah kontennya. Karena di konten apa? Di konten ada keyword, ada backlink, lalu ada penilaian Google itu, robot Google itu penilaiannya di konten ya. Jadi domain yang kuat didukung sama konten yang bagus. Oke, itu sedikit materi yang mungkin saya sampaikan di awal agar teman-teman paham bahwa nanti kita pembahasannya kemungkinan banyak di konten, karena bagi saya pribadi selama saya menjalankan SEO, konten ini titik terkuat untuk menaikkan website kita gitu kan. Salah satu contohnya adalah ketika kita searching misal jual karpet permadani di Bekasi gitu. Pas di pencarian Google muncul itu yang paling atas ini bukan jual karpet permadani ya judulnya. Misal ada website orang lain yang judulnya distributor karpet permadani. Jadi nggak ada kata-kata jual ya. Kenapa dia bisa naik ya? Berkemungkinan besar karena ada kalimat jual di kontennya ya, bukan di judulnya. Jadi konten ini sangat mempengaruhi website kita untuk naik gitu. Di sisi lain bahwa
kita harus memiliki website yang kuat ya secara domain. Oke, ini sedikit pembahasan. Lalu untuk prakteknya, sebentar. Ini Pak Jo pakai langsung yang website utama atau gimana buat prakteknya? Kalau kata Pak Heru, suruh bikin langsung artikel. Nanti website kita kan banyak tuh. Ya. Itu teman-teman nanti di sini dibagi-bagi. Misalnya Mas Ruli nanti kebagian websitenya apa namanya? Oh iya. Apa gitu kan? Misalnya yang hernadijaya.id. Terus Mas Ari nanti yang Turki Carpet. Share ininya dulu ya, aksesnya ya. Iya, nanti kita hampir semuanya sih pakai yang WordPress ya. Nanti kita optimasi yang WordPress aja supaya ajarinnya juga enak kan sama semua. Oke, siap. Berarti untuk pertemuan berikutnya baru posting-posting gitu ya, dikasih job sama dikasih aksesnya ya, Pak Jo. Jadi kan kalau sekarang kita pembahasan ke cara bikin kontennya. Jadi biar teman-teman pertemuan berikutnya berarti udah dikasih akses dan laporan dan pengerjaannya ya. Seperti itu ya. Betul sekali. Jadi nanti teman-teman semua di sini, mungkin Mas Hamdan, saya kasih pengumuman sebentar ya. Boleh. Untuk semua anggota tim Buzzer HJ Group, nanti saya akan mintakan alamat email ya untuk dibuat akunnya, supaya nanti bisa login ke website yang akan diberikan. Ya, tapi cara pembuatannya sama seperti yang ini akan dijelaskan oleh Mas Hamdan. Ikutin langkah-langkahnya supaya nanti ketika sudah kita berikan alamat website, sudah login, tidak bingung, ya. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Oke, kepada Mas Hamdan. Oke, kita langsung ke teknis-teknis kita cara bikin konten ya. Jadi saya di sini coba untuk bikin post sampel gimana konten kita ini mengandung unsur SEO. Karena belum tentu semua konten yang ada di website itu di Google itu mengandung SEO ya. Karena SEO ini banyak bersangkut paut di ruang lingkup keyword ya. Keyword itu kata kunci. Jadi penting banget nanti kita website kita ini harus banyak unsur-unsur kata kuncinya. Ya, contoh saya buka salah satu konten misalnya paket masjid. Terus selain unsur SEO, nanti teman-teman ini buat sebagus mungkin kontennya ya, konten untuk ditampilan. Sebentar, misal
Ini karpet masuk. Nah, misal ini konten. Terus sesuai arahan kemarin juga Pak Jo dan Pak Heru untuk nanti konten-konten ini diusahakan bikin sendiri ya, dalam artian boleh mencontek secara konteks atau teks-teksnya atau gambar-gambarnya boleh ambil, cuman diusahakan harus berbeda semuanya. Jadi ini saya mencontohkan aja biar kita kan terbatas waktu. Katakanlah saya ini udah ada konten untuk judulnya misal uh, ya misal saya ingin ini akan menaikkan uh, yang keywordnya judulnya produsen karpet masih tebal, lalu saya buat konten ini dibahasakan dinamakan biasanya saya nih konten manusia ya, karena memang konten yang akan dibaca oleh manusia. Nah, diusahakan konten manusia ini mengandung unsur SEO ya. Unsur SEO-nya apa tadi? List kita di Notepad salah satunya adalah harus ada link, backlink ya. Backlink ke website utama, website ke dalam, dan kalau bisa website ke artikel-artikel lainnya. Jadi coba teman-teman tulis dulu. Ini sudah masuk ke pembahasan soalnya. Oke, yang pertama unsur SEO di konten di dalam konten apa namanya? Dalam konten website itu pertama harus ada keyword utama. Ya, coba ditulis saja. Pertama keyword utama. Yang kedua harus ada backlink. Ya. Nah, backlinknya terbagi menjadi 3. Backlink pertama, backlink ke dalam. Ya, backlink ke dalam itu backlink ke dalam artikel itu sendiri. Oke. Backlink yang kedua yaitu backlink ke website utama. Ya. Lalu yang ketiga backlink ke postingan sebelumnya atau postingan yang lain. Jadi misal kita ada 10 postingan nih, 10 postingan artikel. Diusahakan artikel pertama di backlink oleh artikel kedua di backlink oleh artikel ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi misal kemarin kita habis bikin postingan, kita ambil linknya, lalu diposting di artikel atau konten berikutnya. Ya, jadi kalau link itu ada 3, saya ulangin, link ke dalam, link ke website utama, ya, dan link ke artikel sebelumnya. Nah, ketiga backlink itu dimaksimalkan, insya Allah itu sudah cukup untuk perihal backlink. Nanti ada jenis-jenis backlink lain, nanti saya di pembahasan lain. Yang penting unsur ketiga itu harus ada. Ya, jadi konten utama, backlink. Lalu ketiga yaitu unik. Ya, unik. Sebentar. Nah, tadi habis unik, ada lagi sebenarnya pembahasannya di ini ya, di backlink ya. Ada kasih tag.
Cuman kita bahas dulu satu persatu ya biar nggak bikin pusing. Pertama kita masukkan unsur SEO di konten manusia. Nah ini kan konten nih. Contohnya gimana? Eh, Sebentar dulu ya, saya publish dulu. Oke. Pertama harus ada H1. Ya, jadi kalau bikin konten manusia diusahakan harus ada H1. H1 ini artinya headlink. Headlink. Nah, diusahakan H1-nya ini di konten di keyword utama. Keyword utama. Dijadiin H1, headlink 1. Nah, kalau tampilan besar menjadi masalah, itu kita kecilkan. Mana yang kecilkan? Ya, jadi diusahakan pakai H1 untuk keyword utama. Lalu ada keyword-keyword lain, kita masukkan di H2, H3, kalau bisa sampai H5. Ya, karena headlink ini menjadi salah satu faktor di nilainya sama Google nih menjadi konten-konten, oh ternyata konten ini tentang apa gitu. Jadi kalau ada yang di H1, yang dipegang jadi acuan sama robot Google itu, yaitu yang dijadikan H1, H2 itu biasanya yang dijadikan pengacuan. Misal kita ngebahas tentang karpet, tapi di dalam konten ini kan beraneka macam keyword ya. Nanti pencucian karpet segala macam sampai bahwa karpet ini harus baik bla bla bla. Pokoknya ada kata-kata yang nggak ada hubungannya sama keyword gitu loh. Contoh nih, ada bahan wall, akrilik, tebal. Ini kan sebenarnya nggak ada unsur SEO untuk penaikan di halaman Google. Nah, makanya Google ini butuh memilih keyword mana sih yang berkaitan tentang konten ini gitu. Nah, makanya harus ada yang di H1. Nah, ini jadi titik fokusnya nanti robot Google membaca bahwa konten kita tentang karpet masjid tebal, custom, desain, atau H2. Nah, kita misal bikin H2 keyword lain. Misal, atau kita juga bisa ini ya, membuat nih kayak ini kan ada kata-kata lagi, mengulang. Cuman dibuat H2 gitu. Kalau kita kebingungan konten, ini aja H2. Jadi nggak masalah, emang rada apa namanya, rada ngotorin konten. Cuman jangan sampai konten kita ini membuat bosen juga orang yang baca ya. Jadi kita kayak kita nge-share nih judul-judul yang sama di beberapa titik, asal rapi. Karena ini hubungannya udah bukan soal penampilan aja, tapi soal eh, apa namanya, untuk faktor SEO juga gitu. Yang silain saya oh yang pemerintahan siapa sih? Kalau nggak bisa sampai H5, nggak masalah sampai H3. Tapi nanti di pembahasan konten robot kita kalau bisa disisipkan H4 sama H5-nya. Ya, jadi ini oke. Jadi poin pertama saya ulangin biar nggak bingung. Harus ada headlink. Ya, ditulis aja catatannya harus ada heading H1 sampai H5. Nah, yang kedua, kita bahas tentang backlink ya. Jadi backlink di sini itu biasanya pembahasannya itu yang dinamakan anchor text.
anchor text ini adalah kata atau kalimat teks ya yang mengandung link ya. Jadi di dalam teks itu ada link. Jadi kalau kita ngeklik teks tertentu nanti kita ngarah kemana gitu. Nah, atau kebuka halaman yang lain itu namanya anchor text. Kayak misal contoh ini udah ada anchor text-nya. Nah, ini linknya ke hajikarpet.com. Ya, kayak gitu. Nah, kalau bisa yang tadi kita H1 ini dijadikan link ke dalam artikel ini sendiri. Ya, untuk memperkuat artikel ini sebenarnya tujuannya. Ya, caranya kita ambil dulu. Sebentar. Kita ambil link postingan ini. Ya, ini kan tadi postingan kita ya. Kita ambil linknya yang di atas ini. Kita copy. Nah, lalu edit lagi. Nah, lalu dikasih linknya. Oke, ya udah jadi link. Kalau misalkan nggak enak dilihat juga, bisa dikasih warna hitam. Jadi biar nggak terkesan link, gitu ya. Kasih aja warna hitam, biar nanti nggak terkesan ini linknya. Lalu link ini kan link ke dalam. Taruh link keluar ke website utama. Kayak misal ini ada keyword karpet masjid. Ini kan di dalam teks ya. Nggak apa-apa teman-teman nih semua kalau bingung naruh link di mana, di dalam kalimat atau paragraf ada keyword-keyword yang utama. Jadi keyword utama itu kata kunci yang biasanya orang ketik di pencarian. Orang kan pasti sering ngetik jual karpet masjid gitu. Atau enggak jual karpet custom. Jadi ada kata-kata yang mengandung keyword utama, boleh langsung dikasih linknya. Tapi unsur linknya apa aja tadi yang saya sebutin? Ada 3. Link ke dalam, link keluar, atau link ke sebelumnya. Jadi ada 3. Nah ini link ke dalam udah saya masukin. Caranya tadi tinggal masukin lewat sini, anchor text. Ini link ke luar, link keluarnya tapi ke website utama. Atau misal nanti lagi fokus ke karpet permadani. Misal. Ini jual karpet permadani. Kita nggak harus ke halaman utamanya. Ya, kita ambil link yang tentang permadani. Contoh di sini, misal kita lagi buat konten karpet Almaya, ya. Ini kan konten tentang karpet Almaya di Haji Karpet. Kita ambil aja link ini, itu. Tapi kontennya harus tentang karpet Almaya gitu ya. Nah, sini kita edit, masukin aja linknya sini. Intinya apa? Intinya harus link keluar. Nah, misal di sininya juga tambahin karpet masjid Almaya. Gitu. Itu contoh aja. Udah keluar, jadi ke dalam, keluar sama yang terakhir ke postingan sebelumnya. Ya. Itu boleh di bawah nih, misal gini. Kita tulis aja. Misal Nah, misal di sini ada karpet Bali gitu. Ambil linknya yang sebelumnya. Kan saya baru bikin 1 ya. Nah, misalnya saya ambil link yang bekas sampelnya ini, example post.
Misalkan ini konten tentang karpet Bali. Kita ambil linknya. Ini saya percontohan aja ya, biar cepat soalnya waktunya terbatas. Nah, kita sama dari blog, taruh linknya di sini. Ya, gitu aja. Jadi 3 unsur ya. Linknya, link ke dalam, link keluar, sama link ke postingan sebelumnya. Cara ngecek yang sebelumnya mana? Ini kan berurut nih. Kalau kita nanti bikin add new post, itu pasti di atas. Jadi kita stepnya ambil aja link yang bawahnya, link yang bawahnya gitu. Nah, gitu. Karpet Bali. Terus eh, nah kalau mau ditambahin sebenarnya, tapi ini harusnya nanti ada di materi berikutnya. Link ini nggak hanya terpaku sama 3 poin tadi. Misal kita mau backlink juga karpet apa namanya, karpet masjid, gitu kan, karpet lift, karpet tangga, karpet apa aja kita masukin di sini di bawah list nggak apa-apa gitu. Kalau mau sekalian nge-backlink yang lainnya. Tapi ini minimal aja ada 3 unsur link tadi itu, ya. Jadi ini konten manusia yang ada unsur konten robotnya gitu. Konten robot, kenapa saya bahasnya konten robot? Karena konten ini yang akan menilai itu ya robot itu, robotnya Google. Manusia yang mengunjungi artikel ini kan enggak harus juga nih ada link yang kayak gini, yang kayak gitu kan, mereka enggak mikirin juga kan, enggak sampai eh, kenapa pakai linknya gitu. Mereka juga enggak ngeklik juga gitu. Tapi ini unsur-unsur SEO namanya, ya unsur-unsur konten yang harus ada unsur SEO-nya gitu. Lalu tadi ada di, kalau yang nulis dari awal ada kan unsur yang apa, poin ketiga ya. Poin ketiga itu unik ya. Jadi unik itu maksud saya gini. Ini dikasih bold misalnya. Bentar. Nah, kasih bold, dikasih garis miring atau underline juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, misal gini. Kenapa harus unik sih? Sebenarnya bukan masalah uniknya. Harus mencolok ya, harus dominan. Jadi yang ada unsur backlink, ada unsur keyword utama itu harus dominan. Dominan di mata siapa? Bukan di mata pengunjung atau manusia ya, tapi di mata pengunjung robot Google. Jadi robot Google ini kan bacanya script. Contoh saya buka scriptnya ini, ya. Jadi semakin dia diedit, semakin dia dikasih unsur-unsur kayak warna, kita kasih bold, kita garis miring, underline gitu. Ini scriptnya akan makin panjang nih. Nah, itu akan lebih diperhatikan sama Google bahwa konten ini itu tentang ini gitu, ya. Kayak ibaratnya kalau orang satu kelas, misal hari Senin ada yang pakai baju pramuka satu gitu, pasti mencolok gitu, beda sendiri. Nah, itulah yang dimaksud kenapa harus unik. Ya. Unik dalam artian di sini itu ya skripnya harus dibikin panjang. Nah, ini contoh ada strong. Strong ini kan script untuk bikin teks kita jadi bold ya. Bold itu script itu strong. Itu. Nah, ini IM itu untuk garis miring gitu. Jadi semakin di unik-unikan ini nanti semakin panjang bisa sampai 3 baris kayak gitu. Eh, Nah, jadi sebenarnya kalau unsur-unsur SEO secara konten sesimpel ini aja sebenarnya. Nggak terlalu banyak. Yang penting yang sedikit ini diulangin terus menerus dan banyak, itu bisa menaikkan rating website kita gitu insya Allah. Nah, nanti sebenarnya ada teknis-teknis lain yang lebih lagi dari ini, cuman saya rasa berstep ya, bertahap biar nanti juga teman-teman nangkepnya nggak pusing.
dan bisa mempraktekkan secara lancar. Kurang lebih gitu Pak Jo, Ya, terima pembahasan kasih kali ini. banyak ini Mas Hamdan. Ya. Waktu juga sudah mepet ya ini karena ini pakai akun gratisan. Ya, Jadi sekitar 8 menit lagi ya pertemuan kita sampai mati nanti. Nah, untuk selanjutnya nih kita tanya jawab aja ya. Jadi tadi udah ada boleh. yang nanya. Ini pertanyaan dari Mas Arif Dwi Hidayat. Ini pertanyaannya Ya, bagus nih. boleh. Jadi pertanyaannya misal kita buat postingan pertama kali untuk backlink yang dari link postingan sebelumnya ambilnya dari mana ya? Kan baru buat postingan pertama. Oke. Nah, Nah, ini jadi pertanyaan kalau bagus. langsung dibahas ya. Jadi postingannya backlink yang sebelum itu yang mana? Jadi bikin aja dulu 2 postingan ya. Saya kasih analisa kayak gini. Bentar. Sebentar. Iya, bagi yang mau nanya silakan ya bisa tulis juga Ya, di chat, ditulis dulu. kolom chat. Ya, jadi misalnya gini. Nah, sebenarnya kalau postingan pertama, kalau mau diambil sederhana, dia nggak usah nge-backlink. Itu sebenarnya bisa. Ya udah nggak usah nge-backlink. Jadi nanti yang kedua dapat backlinkan yang pertama, tiga dapat backlink, dapat link yang kedua. Jadi kan yang penting tadi ada unsur lainnya, itu backlink ke dalam dan backlink keluarnya aja gitu. Nah, cuman ada pembahasan ini nanti yang sebenarnya lebih dalam ya, soal backlink ini, yaitu istilahnya biasanya circling, yaitu link yang melingkar. Contoh gini, link kedua, postingan kedua nge-backlink postingan pertama, ya kan? Postingan ketiga nge-backlink postingan kedua. Nah, postingan pertama nanti nge-backlinknya postingan ketiga. Jadi dia akan muter. Andai kata si robot Google nih masuk ke postingan pertama, ya. Jadi ada kunjungan robot Google ke halaman kita, ada link nih. Kita bayangkan misal link ini seperti pipa ya, seperti pipa. Jadi kayak ember ada pipanya, pasti dia ngalir ke tempat lain. Nah, robot ini akan mengunjungin ke link yang kedua. Di link kedua dia nemuin link ketiga, masuk ketiga, dan dari ketiga ada link ke satu, postingan pertama, dia akan balik lagi ke postingan pertama. Tapi biasanya robot Google nggak sedalam itu untuk merayapi. Misal mengunjungin postingan kita pertama biasanya sampai ke postingan kedua aja gitu biasanya, nggak sedalam itu. Tapi berandai ini robot Google-nya ingin apa ya, merayapi website kita begitu dalam, itu bisa digunakan teknik seperti ini. Teknik namanya circling. Ya, jadi postingan yang ada linknya melingkar kayak gitu. Ini sebenarnya bagus, pernah saya praktekkan sekitar 2 tahun yang lalu. Circling saya misal buat melingkar 10, ya, buat melingkar 10. Dari 10 ini ada satu master artikelnya nih. Terus saya buat di tempat lain lagi, 10 lagi saya puterin juga, ada masternya lagi. Terus sampai misalkan 10 lingkaran, ada 10 lingkaran, 10 melingkar. Nah, setiap master postingan tadi saya lingkarin lagi. Tapi per master ya, misal master lingkaran pertama, saya puterin nge-backlink ke master circle yang kedua, terus jadi ada namanya lingkaran-lingkaran gitu. Nah, ini bagus untuk penilaian di Google, cepat naik dah. Pernah saya di satu waktu salah satu lingkarannya terputus. Jadi kayak websitenya expired, pasti kan terputus jalurnya, nggak muter lagi. Nah, itu secara ini rating langsung turun biasanya, langsung turun. Pas dulu saya cek langsung turun karena ada satu yang terputus, kayak rantai kalau satu aja rusak pasti putus gitu. Nah, makanya kalau mau mainin circling ini rada rawan, karena sekalinya dia udah bagus mantep naik, kalau ada satu yang terputus biasanya rada turun
gitu. Karena ada rantai yang terpecah gitu sih. Oke, Ini Mas kayak comeback. Hamdan, ini waktu juga tinggal 4 menit lagi. Oke. Jadi kita juga nggak lama-lama. Nanti setelah terputus ini mungkin akan dilanjutkan besok lagi ya, besok sore. Iya, siap. Mungkin saya besok minta waktu kira-kira teman-teman maunya jam berapa nih? Bentar. Saya unmute semua ya. Gimana cara unmute semua ya? Unmute. Stop. Ya, kira-kira teman-teman bisanya jam berapa ya? Kalau bisa pagi biar fresh. Soalnya kalau pagi katanya takut banyak kerjaan, Mbak. Kata Pak Heru sebaiknya jam 12 ke atas ya. 1 Mas Jo, jam 1. 12 ke atas. Atau mau sebelum pulang jam 4 sampai jam 5. Iya, itu kayaknya lebih bagus, Mas Jo. Ya, oke ya. Kalau jam 4 gimana? Siap. Jam 9 aja. Jam 9 nanti Mas ini aja ya. Malam ini spesial. Masih saja. Sama Juli Miriam. Jam 4 sore besok ya. Oke, siap. Oke semuanya. Biar maju. Kalau setuju silakan angkat jempol Anda. Empat. Oke, ya udah. Mungkin besok pembahasannya akan lebih cepat ya karena Pak Heru minta saatnya untuk bisa membuat artikel. Jadi terus nanti saya juga minta tolong semuanya untuk mengirimkan alamat email dengan format yang nanti akan saya kirim di WA. Setelah nanti emailnya itu saya dapat, nanti akan kita bagikan username dan password untuk masuk ke website yang dituju ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa personil yang satu website, ada yang berbeda-beda alamat websitenya. Ya Mas Hamdan gitu aja ya. Ya, siap. Pak Jo. Iya nih masih ada 1 menit. Mungkin ada pertanyaan singkat, silakan. Mas Rudi mau nanya? Mas Hanif mute-nya matiin. Ya udah tinggal 1 menit, 1 menit sih. Kayaknya udah nggak cukup waktunya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan besok semuanya juga bisa bergabung lagi dan mudah-mudahan kita bisa naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.